Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Alqamah. Diceritakan oleh Anas tentang Alqamah, seorang pemuda yang taat beribadah dan bersedekah. Suatu hari ia menderita sakit yang cukup keras, sehingga istrinya pun mengutus orang untuk memanggil Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah mendengar kabar tentang Alqamah, beliau pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar untuk datang ke rumah Alqamah dan melihat keadaannya dari dekat. Ketika itu Alqamah sedang sakaratul maut, maka ditalkin oleh mereka untuk mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Akan tetapi lidahnya keluh dan berat untuk mengucapkan kalimat tersebut. Lalu mereka meminta Bilal untuk memberitahukan perihal Alqamah kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah bertanya kepada Bilal, apakah dia masih memiliki kedua orang tua? Bilal menjawab, ia hanya memiliki seorang ibu yang telah renta. Rasul berkata, wahai Bilal, pergilah ke rumah ibu Alqamah, sampaikanlah salamku untuknya, dan beritahukanlah bahwa jika ia mampu untuk berjalan, maka datanglah ia menemuiku. Akan tetapi jika ia tidak mampu, maka tunggulah sampai aku datang ke rumahnya. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dan setibanya ia di rumah ibu Alqamah, maka diberitahukanlah maksud kedatangannya dengan memberitahukan pesan dari Rasulullah. Dan ibu Alqamah berkata, akulah yang akan menemui beliau, karena diriku adalah tebusan bagi beliau. Maka pergilah ibu Alqamah menemui Rasulullah, dan sesampainya di hadapan beliau bertanya, berkatalah jujur kepadaku, karena jika kamu berbohong, maka Allah pun akan menurunkan wahyu kepadaku. Bagaimanakah putramu Alqamah? Ibunya menjawab, wahai Rasulullah, dia adalah orang yang tekun dalam beribadah, baik itu sholat, puasa, ataupun bersedekah. Beliau bertanya, bagaimanakah hubunganmu dengannya? Ibunya menjawab, wahai Rasul, ia telah membuatku marah kepadanya. Beliau bertanya, apakah yang membuatmu marah kepadanya? Ibunya menjawab, karena ia lebih mementingkan istrinya dalam segala hal daripada kepadaku. Karena kemurkaan ibunya lah yang menjadikan lidah Alqamah terkunci untuk mengucapkan kalimah thayyibah. Lantas beliau meminta kepada Bilal agar mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Mendengar perintah Rasul tersebut, ibu Alqamah berkata, wahai Rasulullah, engkau akan membakar buah hatiku di hadapanku, lantas bagaimana aku bisa merelakannya? Rasulullah berkata, wahai ibu Alqamah, sungguh siksa Allah itu teramat pedih lagi kekal. Jika kamu menghendaki ampunan Allah bagi putramu, maka maafkanlah dia. Demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, selama kamu masih murka terhadap putramu, maka ibadah sholat, puasa, ataupun sedekahnya sama sekali tidak memberi manfaat untuknya. Kemudian ibu Alqamah menengadahkan tangannya ke atas seraya berkata, wahai Rasul Allah yang di langit, engkau dan para sahabat yang di sini menjadi saksi bahwa aku telah memaafkan semua kesalahan putraku Alqamah. Setelah itu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk pergi ke rumah Alqamah dan memastikan apakah kini ia telah dapat mengucapkan kalimah thayyibah. Maka pergilah Bilal, dan setibanya di depan pintu rumah Alqamah, ia mendengar bahwa dari lisan Alqamah telah terucap kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kemudian masuklah Bilal seraya berkata, wahai orang-orang mukmin, ketahuilah sesungguhnya yang mengunci lisan Alqamah untuk mengucapkan kalimah thayyibah adalah kemurkaan ibunya. Setelah itu datanglah Rasulullah SAW ke rumah Alqamah dan memerintahkan untuk memandikan dan mengkafaninya. Lalu beliau mensolati dan menguburkannya. Beliau pun bersabda, wahai kaum muhajirin dan ansor, ketahuilah bahwasanya siapa di antara kalian yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka baginya adalah kemurkaan Allah, dan semua ibadahnya baik yang fardu ataupun yang sunnah tidak akan diterima.